Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, jumpa kasih kita melalui channel YouTube multimedia Marturia Gemim Bukit Kasih wilayah Bitung 13. Dan saat ini kita diajak untuk merenungkan MTPJ tanggal 18 sampai 24 Juni 2023 dalam kitab Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji Engkau oleh karena anugerah-Mu yang tetap terus kami alami dan rasakan sampai di saat ini. Berkenanlah bagi kami ya Tuhan Allah ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa firman Tuhan adalah firman berkat, firman kehidupan bagi kami. Tuntunlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami maksud dari firman Tuhan, sehingga firman Tuhan akan mempengaruhi seluruh totalitas kehidupan kami. Dan karena itu berkenanlah Engkau menyertai dan memberkati kami Bapa dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, marilah saat ini kita membaca Alkitab dalam Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21 dengan perikop ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, "Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal." Dan dengan berani Yesaya mengatakan, "Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku." Tetapi tentang Israel ia berkata, "Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah." Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, tema perenungan kita saat ini, iman timbul dari pendengaran firman. Dalam setiap pemberitaan firman Tuhan, pasti timbul dua reaksi. Ada yang mendengar dan ada yang tidak mau mendengar. Ada yang penuh dengan antusias, tetapi ada yang antipati atau bersikap acuh tak acuh. Tergantung dari bagaimana sikap hati kita ketika menerima pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita dua telinga dan satu mulut. Itu berarti kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Pernah suatu ketika di saat saya masih mahasiswa Fakultas Teologi, dan saya beribadah di gereja di kampung halaman saya. Saat itu ibadah sudah selesai, tinggal penyampaian dari badan pekerja majelis jemaat. Tetapi karena penyampaian dari badan pekerja sudah sangat terlalu lama, bahkan lebih lama dari khotbah, sehingga jemaat mulai berbicara dengan percakapan mereka masing-masing. Dan saya turut terlibat dalam percakapan itu dengan teman yang ada di samping kanan dan kiri saya. Tetapi tiba-tiba ada seorang bapak yang berkata, mungkin karena dia terganggu dengan suara yang mulai ribut terdengar dan tidak lagi terpusat pada perkataan yang ada di depan, maka ia berkata, "Kalau mau belajar jadi pemimpin, harus belajar mendengar. Kalau kita mau ingin agar apa yang kita beritakan didengar oleh orang lain, maka kita harus belajar mendengar." Perkataannya membuat saya ikut terdiam dan saya langsung berpikir, suatu saat saya akan menjadi seorang pendeta
Dan saya akan banyak berbicara ketika berada di depan mimbar. Dan karena itu saya harus belajar mendengar. Saudara-saudara, betapa pentingnya kita mendengar firman Tuhan. Sekalipun mungkin apa yang kita dengar terkadang menyinggung perasaan kita, atau menemplak tentang cara kehidupan kita yang berdosa, ketika firman Tuhan menegur kita. Sebagaimana kata Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini berarti bahwa mendengar firman Tuhan mendatangkan iman. Mendengarkan firman Tuhan mendatangkan berkat. Ketika firman Tuhan diterima dengan sukacita, ada berbagai kata bijak, kata nasihat, kata pengajaran, kata didikan, kata-kata yang mengandung nilai-nilai kebenaran, yang sesungguhnya membimbing kita untuk hidup dalam terang firman Tuhan. Untuk memberi pengajaran sehingga dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu semakin diteguhkan, semakin dikokohkan. Dan untuk menuntun kita agar dalam hidup ini kita hidup di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan dapat berfungsi untuk mengubah kehidupan kita, memperbaiki kelakuan kita, dari setiap kekurangan dan kelemahan kita, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Termasuk ketika firman Tuhan berfungsi untuk menghibur, memotivasi, mendorong, memberi semangat dan kekuatan baru bagi kita, membimbing kita supaya kita memiliki pikiran-pikiran positif dalam memandang kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu di tengah berbagai situasi, kita patut mendengar firman Tuhan. Agar di berbagai situasi pun firman Tuhan dapat berbicara kepada kita tentang apa kehendak Tuhan bagi kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengingatkan tentang apa yang terjadi dengan umat Israel di masa perjanjian lama. Ketika mereka menolak pemberitaan firman Tuhan dari para nabi. Nabi Yesaya sendiri pernah mengeluhkan hal itu kepada Tuhan ketika ia berkata, Tuhan, siapakah yang percaya pada pemberitaan kami? Namun Tuhan Allah sendiri menegaskan supaya firman Tuhan tetap harus diberitakan. Orang mau percaya atau tidak mau percaya. Orang mau menerima atau tidak mau menerima. Orang mau mendengar atau tidak mau mendengar. Maka pada akhirnya Allah sendiri yang menyatakan, setiap orang yang menerima firman Tuhan akan menerima berkat. Dan setiap orang yang menolak mendengar firman Tuhan, maka pada akhirnya ia pun menolak berkat Tuhan. Penolakan Israel terhadap firman Allah adalah bukti bahwa mereka adalah bangsa yang bebal dan tegar tengkuk. Tidak mau hidup dalam didikan Tuhan, tidak mau hidup dalam pengajaran Tuhan, dan tidak mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Tetapi mereka lebih memilih berpaling dari jalan yang ditunjukkan Tuhan dan memilih jalan kehidupan mereka sendiri, yang pada akhirnya mereka tersesat dan disesatkan. Mereka hidup di bawah murka dan penghukuman Allah. Israel sendiri yang menolak kasih karunia Allah, padahal kepada mereka lah bangsa yang dipilih Allah secara istimewa untuk menikmati berkat kasih karunia Allah. Karena itu Allah sendiri kemudian menolak bangsa Israel, dan ia membuka pintu rahmatnya kepada bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Allah membuka pintu keselamatannya kepada bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, ini tentang kasih karunia Allah yang ditolak oleh bangsa Israel. Ketika mereka menolak firman Allah, ketika mereka menutup telinga pada pemberitaan firman Allah, dan ketika mereka menutup pintu hati mereka pada kebenaran. Kasih karunia Allah yang disia-siakan. Dan keselamatan serta kasih karunia Allah pun dialihkan kepada bangsa lain. Sesungguhnya Allah menyatakan secara istimewa
bahwa kita sebagai umat pilihannya. Umat yang ditebusnya, yang dikasihinya, yang telah diselamatkannya. Dan ketika kita menjadi umat pilihannya, maka pilihan kita juga adalah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Ketika kita mau hidup bergaul erat dengan Tuhan, termasuk kesediaan kita untuk mendengar firman-Nya, kepekaan kita untuk mendengar setiap teguran dan didikannya, serta kesediaan kita untuk hidup dalam proses yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kesediaan kita mau mendengar firman Allah, maka sesungguhnya hari lepas hari iman kita semakin bertambah teguh, dan hari lepas hari tentu kita tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Sekalipun dalam hidup ini syarat dengan persoalan dan pergumulan kehidupan, karena kita punya keyakinan sebagaimana janji firman Allah, kasih dan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Hari lepas hari ketika kita mendengar firman Tuhan, maka kita akan semakin mengerti dan memahami betapa luar biasanya kasih Tuhan, maksud Tuhan, tujuan Tuhan, dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Di tengah kehidupan kita saat ini, ketika dengan mudah kita menerima berita apa saja melalui media sosial yang dapat saja turut mempengaruhi kehidupan kita. Berita baik mungkin bisa meningkatkan mood kita, semangat kita. Mendengar orang memuji membuat kita senang. Apalagi kalau di FB, WhatsApp ada gambar like, mantap, keren, dan segudang kata pujian. Hati kita mungkin ibarat seperti sedang berbunga-bunga. Tetapi ketika ada berita buruk yang kita terima, membuat kita menjadi down. Ketika ada orang yang mengejek atau menghina, kita menjadi kecewa, kehilangan semangat, kehilangan gairah. Apa yang kita dengar di sekitar kita setiap hari turut mempengaruhi cara berpikir kita, tutur kata kita, dan pola hidup kita. Tetapi sepatutnya kesediaan kita untuk mendengar firman Allah lebih menguasai dan mempengaruhi kehidupan kita, lebih menguasai pikiran dan hati kita. Karena itu ada langkah-langkah yang dapat kita lakukan sehingga kita dapat menerima dan mendengar firman Tuhan. Hal yang pertama, miliki minat untuk mendengar firman Tuhan. Siapapun yang memberitakan firman Tuhan, jangan mengidolakan orang tertentu. Sebab seorang pemberita firman Tuhan hanyalah Allah Tuhan saja. Fokus pada firman Tuhan, fokus pada berita yang disampaikan. Kedua, yakini bahwa mendengar firman Tuhan pasti mendapat berkat. Yakini ada hal-hal penting, ada hal-hal yang bernilai positif dari apa yang kita dengar. Ketiga, mintalah kepada Tuhan agar kita selalu diberi rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur pasal 42. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ketika kita merindukan Allah, kita merindukan kehadiran Allah, kita merindukan penyertaan Allah, tapi juga tentu kita merindukan supaya Ia berfirman, Ia membimbing kita dan mengarahkan kita pada jalan kehidupan yang dikehendakinya. Keempat, miliki kerendahan hati untuk mendengar firman Tuhan. Ketika kita merasa tahu atau merasa sudah tahu, ketika kita merasa sudah benar atau merasa sudah paling benar, kita akan mudah menolak pemberitaan firman Tuhan. Karena itu penting bagi kita memiliki kerendahan hati ketika kita mendengar firman Tuhan. Kelima, firman Tuhan patut menjadi berita yang harus kita dengar setiap hari. Sebelum memulai hari, dengar dulu firman Tuhan. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan.
supaya memulai hari kita sudah memiliki pikiran positif sebelum kita mendengar berita-berita yang lain di sepanjang hari yang akan kita hadapi. Dan di sepanjang hidup kita, dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, dari masa kanak-kanak, masa remaja, pemuda, orang tua, sampai masa lansia, firman Tuhan harus tetap menjadi makanan rohani, menjadi kebutuhan hidup kita. Supaya oleh firman Tuhan, kehidupan spiritualitas kita, kehidupan kerohanian kita akan mempengaruhi kehidupan mental kita, cara berpikir kita, dan pola hidup kita, bahkan mempengaruhi setiap keadaan dan kondisi hidup yang kita alami hari lepas hari. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah nama-Mu, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk belajar bersama dari firman-Mu. Dan oleh firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa betapa berharga dan bernilainya firman Tuhan dalam hidup kami. Karena itu anugerahkanlah kepada kami rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami selalu punya kerinduan untuk membelajar dari firman Tuhan, bahkan mau hidup dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan membuka telinga kami, supaya kami suka mendengar akan firman Tuhan. Biarlah kami memiliki kepekaan tentang maksud dan kehendak Tuhan di setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Bapa yang kekal, ketika Engkau memberi kami kesempatan untuk ada bersama di sekitar firman-Mu, maka biarlah kiranya juga bagi setiap mereka yang boleh ada bersama dalam channel YouTube Multimedia Marturia Gemim Bukit Kasih ini, mendapatkan berkat-berkat dari firman Tuhan yang sudah diberitakan. Kami tetap serahkan dan percayakan setiap langkah perjalanan kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah dan Tuhan kami yang berhak untuk memimpin, mengatur, dan menata setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Karena itu tambahkanlah terus iman, harap, dan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah, Engkau yang tetap terus memberkati Multimedia Marturia Gemim Bukit Kasih untuk menjadi sarana yang Tuhan pakai, menjadi alat kasih karunia Tuhan, alat kesaksian untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kami yang berdoa, terpujilah nama Tuhan. Amin.